Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari seorang kawan. Nama sudah disamarkan, anggap aja namanya itu Herman gitu. Nah, jadi kemarin ini di momen-momen 17-an itu kan di kampung rame-rame gitu ya. Banyak yang ya ngadain acara tasyakuran atau selanjutnya lomba-lomba dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini kebetulan di sini kemarin itu ada seorang kawan yang tak sengaja dia tuh ceritanya lagi keliling-keliling kampung gitu ya malam-malam buat nengokin itu. Oh, di sini mau ngadain acara apa sih? Di sini mau ngadain acara apa? Oh ya, lupa. Mohon izin mau ngucapin dulu selamat hari kemerdekaan 17 Agustus 2025. Semoga Indonesia benar-benar merdeka. Itu aja, sama sekalian mau promo bawang goreng Nyai Wiji kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli. Terima kasih banyak kawan-kawan yang belum sempat. Monggo secepatnya gitu ya. Dan harganya memang sekarang agak sedikit naik. Nanti nunggu bawang sepertinya sebentar lagi itu akan turun. Ya nanti semoga harga itu bisa diturunkan. Kawan-kawan yang mau membeli, mau berminat, yang berminat mau membeli kebalik gitu ya. Itu bisa langsung nanti cek aja ya, produknya bakal muncul di bawah ini. Dan untuk saat ini baru bisa lewat Shopee ya untuk yang toko online-nya. Itu aja, terima kasih. Dan ini kita kembali ke ceritanya Mas Herman tadi. Jadi malam itu nggak sengaja ketemu sama kawan lama. Ini cuman beda kampung doang, tapi beda RT dan lama nggak ketemu juga. Akhirnya malam itu kebetulan narator juga keluar gitu ya. Iya, sosialisasi lah dengan para tetangga kayak gitu, ngumpul-ngumpul, nengokin mereka lagi ngapain dan sebagainya. Nggak sengaja ketemu sama si Herman tadi, kebetulan lagi lewat. Ya nyapa-nyapa, ngobrol-ngobrol, akhirnya duduk lah sampai malam kita. Makanya kemarin itu sempat libur ya Riam Biru karena lagi sibuk sama itu karnaval, lomba-lomba, dokumentasi dan sebagainya. Nah, si Herman itu cerita akhirnya mengenai salah satu pengalaman horor yang pernah dialami dan kejadiannya udah lumayan cukup lama ya, waktu itu sekitar tahun 2008. Di tahun 2008 tersebut dia itu sempat merantau ke daerah Pekalongan sana, dan dia itu ikut dengan seorang pengusaha kaca. Jadi pengrajin lebih tepatnya ya, seorang pengrajin kaca cermin semacam itu. Jadi bikin-bikin lah kayak gitu yang dijualin kayak itu di pinggir jalan atau di toko-toko. Nah, si Mas Herman pun akhirnya ikut sama dia. Sebelumnya dia memang sudah bekerja di bos tersebut yang sama, tapi karena bosnya memutuskan untuk merantau, akhirnya sudah pindah tempat. Maksudnya kontrakan di sini di Tegal sendiri itu udah habis, dan bosnya ini aslinya orang Jakarta sebenarnya. Nah, akhirnya apa? Dia memutuskan, si bos tadi, pindah ke Pekalongan sana. Ya Mas Herman bingung, daripada keluar nyari kerjaan kan susah gitu ya, mending, dan aku memang pakemnya gitu atau bisanya itu di dunia perkaca atau percerminan tadi. Akhirnya ya sudah, Mas Herman pun mau ndak mau udah, Mas aku ikut sampean aja gitu, anggap aja namanya si Mas Fikri. Ini bosnya nggak terlalu penting, nanti dicerita juga nggak banyak diceritakan ya. Akhirnya Mas Herman pun ikut ke sana, ke Pekalongan. Ya namanya kerja begitu, si bos itu juga punya keluarga, dia nyewa rumah di sampingnya itu buat studionya atau buat tempat kerjanya. Ya Mas Herman kan mau ndak mau harus nyari tempat tinggal sendiri. Ya ngapain nyari yang bagus-bagus gitu ya, pikir Mas Herman, sudahlah yang penting aku bisa tidur, bisa buat istirahat kayak gitu kan. Akhirnya dicarilah muter-muter kesana kemari. Dapatlah sebuah rumah. Bukan rumah, memang rumahnya ada, tapi yang disewakan itu sebuah kamar. Kamar paling belakang dari rumah tersebut, dan lokasinya itu bersebelahan dengan sungai.
Mungkin jaraknya 2 meter itu udah sungai ya, lumayan cukup rawan, tapi menurut Mas Herman, oh ini aman lah, masih kategori aman, pikirnya tuh begitu ya. 2 atau 3 meter lah, ini kalau perkiraannya Mas Herman kayaknya sih 2 meter, orang deket banget gitu ya. Pokoknya dari sungai itu deket banget, ya sudah enggak apa-apa. Akhirnya disewa lah ya, tentu saja dengan harga yang miring, karena kondisinya kan seperti itu. Kamar tersebut juga memang lama nggak ditempatin. Kamar kecil, kosong, nggak ada apa-apanya, cuman ada tikar gitu doang. Mas Herman pun tinggal di kamar tersebut, ngontrak gitu ya. Dan ada satu hal yang baru diketahui oleh Mas Herman saat tinggal di sana, ternyata yang punya rumah, berarti seseorang itu kan ada bapak sama ibu, ini udah sepuh, sama ada anaknya satu sama keluarganya gitu ya, itu satu keluarga di sana. Nah ini yang bapaknya, itu yang udah kakek-kakek, itu udah lumayan cukup sepuh ya, sekitar 70 tahunan. Dan Mas Herman baru tahu ternyata, karena awal-awal itu kan nggak pernah keluar ya, ternyata memang hidupnya itu udah berbaring aja di kamarnya di sana karena memang mengalami stroke. Ya sudah, Mas Herman pun akhirnya tahu setelah tinggal di sana. Oh ternyata masih ada, maksudnya masih hidup. Mas Herman juga nggak kepikiran udah meninggal atau gimana, dipikirnya nggak terlalu mikirin hal itu gitu ya. Oh ternyata seperti, ya sudah, Mas Herman pun ya itu bukan urusanku gitu ya, kecuali mereka memang butuh bantuan apapun ya Mas Herman pasti terlibat, tapi selama itu dihandle kan ada keluarganya, ada anak-anaknya gitu ya. Mas Herman cukup tinggal di sana dan pintu keluarnya, aksesnya pun bukan masuk ke rumah, melainkan ke samping rumah. Ya itu daerah yang benar-benar boleh dibilang masih perkampungan gitu ya. Di sana di bagian depan rumahnya aja itu masih tanah, jadi nggak ada batako, nggak ada apa, cuman ada beberapa bagian yang dikasih batu kali, batu sungai kayak gitu ya. Itu cuman bener-bener sederhana banget dan di situ tuh enak. Nah, tepat di belakang rumahnya, kamar yang ditempatin Mas Herman itu kan sekitar 2-3 meter itu langsung sungai ya. Nah di sebelahnya, di sisi-sisi itunya, sisi-sisi rumah tersebut, tapi yang ujung banget nempel sama sungai, itu ada 2 dapuran bambu. Lumayan cukup lebat dan Mas Herman pun berpikir, oh di sini relatif lumayan cukup aman karena masih ada pohon bambu di situ. Itu kayak akarnya itu kan kayak jadi pakunya gitulah, jadi seratnya, jadi tanah itu kemungkinan akan lebih kuat daripada nggak ada pohon bambu sama sekali. Udah tinggal di sana, awalnya semuanya itu baik-baik aja, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Mas Herman pun biasa berangkat ke tempat kerja jalan kaki, nanti pulang ke sana itu bisa sore, bisa malam. Kerjanya Mas Herman juga santai, nggak terlalu diburu-buru waktu gitu ya, karena berhubungan dengan seni dan sebagainya. Nah akhirnya pulanglah malam itu di minggu kedua tinggal di rumah tersebut. Keluarganya so far semuanya itu baik-baik, ya menghargai Mas Herman, kayak dianggap keluarga. Kadang juga, Mas Herman udah makan belum, ditanyain. Wah saya udah makan, kalau belum makan itu masih ada nasi gitu. Kadang langsung langsung dikasihin ke situ. Kalau misal lagi masak yang enak, misalkan oh habis goreng ayam ada sambelnya, ada tempenya, ada sayurnya gitu misalkan, itu nanti langsung disuguhin ke Mas Herman. Padahal Mas Herman saat pulang sendiri itu biasanya kondisinya itu udah makan, tapi ya wis lah, itu diterima aja gitu ya. Nah ini di minggu kedua tersebut Mas Herman itu entah kenapa, padahal siang lumayan cukup capek ya, dan biasanya dia itu sekitar jam 10 itu udah tidur Mas Herman. Ini sampai jam 11 malam itu masih kelap-kelip mata, itu belum ngantuk sama sekali gitu ya. Rebah-rebahan gitu ya, nyari apa ya yang kira-kira bisa bikin aku ngantuk. Dengerin musik deh gitu ya. Dia bawa handphone, dulu kan masih nyimpen MP3 kayak gitu ya. Diputerlah sama si Mas Herman, didengerin gitu ya. Tetep aja nggak ngantuk-ngantuk. Ini kenapa? Akhirnya dimatikan, dicas gitu kan. Nah ini si Mas Herman coba nyari kertas koran atau apapun yang bisa dibaca gitu. Dia pun baca kayak gitu, tapi ya tetap aja aku nggak ngantuk. Lampu tak matiin deh, coba lampu tak matiin. Sebenarnya Mas Herman itu
agak-agak sedikit takut kalau misal tidur lampunya dimatikan. Akhirnya lampu pun dimatikan dan nggak terlalu gelap juga karena ada lampu yang masuk dari angin-angin. Ini pencahayaan dari luar karena Mas Herman kan lewatnya pintu samping rumah ya. Nah itu di depan situ itu ada sebuah lampu masuk ke angin-angin, sama dari ada pintu lagi, bukan pintu, kayak jendela di atasnya itu ada angin-angin. Ini yang terhubung sama rumah utama. Nah itu juga ada cahaya, jadi nggak terlalu gelap lah. Oh lumayan, ternyata lumayan terang juga. Sisi-sisi itu masih kelihatan gitu ya. Mas Herman pun merem begini. Kondisi itu hening, udah malam gitu ya. Paling cuman bunyi esek-esek kalau misal kena angin. Dedaunan pohon bambu yang ada di belakang itu ada bunyinya lah. Nah ini lagi kayak gitu, lagi hening-hening, lagi sunyinya malam hari. Karena jalanan kampung juga lumayan cukup jauh. Ada sekitar 30 atau 40 meter ke sana gitu ya. Masuk gang rumahnya soalnya. Jadi suara dari jalan raya itu nggak terlalu kencang juga. Bukan jalan raya, jalanan kampung gitu ya. Nah ini si Mas Herman malam-malam itu satu nggak bisa tidur dan waktu itu udah tengah malam. Suaranya hening banget, tiba-tiba dia itu mendengar ada bunyi ceblung gitu. Bunyi yang lumayan cukup keras itu datang dari sungai di belakang. Ceblung gitu. Itu apa ya, kok suaranya keras banget kayak gitu. Mas Herman itu langsung kepikiran, jangan-jangan ada orang nyemplung lagi, orang nyemplung kali. Entah kenapa pikirannya itu langsung ke sana dan dia tuh kepikiran selama 1 menit 2 menit, pikirannya itu malah nggak karuan. Akhirnya apa? Dia pun bangun karena penasaran mau memastikan ini apa sih, suara apa gitu. Akhirnya keluar dia, tengok-tengok begitu, langsung tembus misal ke belakang, buka pintu dari samping rumah gitu ya. Itu langsung ya kali itu kelihatan. Mas Herman pun ke sana. Gelap banget kanan kiri, di tengok-tengok. Ya maksudnya gelap banget itu nggak bener-bener gelap sih, karena ada beberapa cahaya lampu yang tembus ke situ juga. Diliatin ke sana, ke sungai sana. Pas lihat di bawah, ih ada orang berenang gitu kata si Mas Herman. Ada orang berenang, itu siapa ya? Diperhatikan, aku kok kayak kenal gitu. Ternyata itu, Mas Herman nyadar, ternyata itu adalah bapak rumah tersebut yang lagi sakit stroke. Loh, itu si bapak. Mas Herman kan langsung balik masuk, mau lewat situ. Aduh, aku udah enak balik ke kamarnya. Akhirnya muter ke sana ke depan, tak ketok. Assalamualaikum. Mas Herman itu nggak enak-enak ya dipaksa. Udah nggak apa-apa, aku punya alasan gitu. Aku punya alasan melihat bapak itu lagi berenang di kali malam-malam begitu. Diketok-ketok akhirnya dibuka. Mas Herman kenapa gitu kan sama yang anak laki-lakinya. Kenapa mas? Mas itu mas, bapak lagi berenang di kali katanya begitu kata si. Nah si anaknya pun kaget, masa mas? Iya beneran. Akhirnya apa, si anaknya pun nengok ke kamar bapaknya. Bener aja, bapaknya itu ndak ada. Akhirnya istrinya kan bangun. Kenapa mas ada mas? Bapak ndak ada gitu kan. Emang kemana mas? Kata Herman nyemplung kali, mandi di kali katanya. Akhirnya apa? Pada ke belakang semua kan. Begitu ke belakang, ya bener itu emang si bapak turun ke sana. Mas Herman pun akhirnya ke bawah, bantuin ngangkatin, Pak, sini Pak malam-malam gitu. Dan anehnya apa ya, bapaknya itu bisa bergerak waktu itu. Anaknya juga bingung. Saya bingung ini mas, ngomong sama Mas Herman. Bapak itu kan boro-boro gitu ya. Orang seharian itu tidur di kasur terus. Ini kok bisa berenang seperti ini kenapa? Akhirnya diangkat kan. Begitu diangkat, bapak itu bisa jalan. Meskipun dibantuin naik ke atas ke sana, nyari yang landai itu terada gitu jalannya. Ketemu dibantu naik ke atas. Sesampainya di rumah, ya akhirnya mau dimandiin gimana, takut kedinginan atau gimana, cuman dielap-elap begitu doang. Akhirnya ditidurkan lagi. Begitu tidurkan lagi, Mas Herman kan ya permisi gitu ya. Oh mas, Mas Herman makasih ya kata si itu. Iya mas, sama-sama gitu kan. Saya tadi nggak sengaja cuman ngedengar suara ceblung, tapi saya penasaran gitu. Ternyata itu bapak. Ya wis, saya permisi dulu. Mas Herman akhirnya ke kamar. Dia pun berpikir sejenak dan mungkin karena memang udah jamnya ngantuk, jam 12 malam Mas Herman itu baru tidur. Udah tidur dia,
blek gitu kan. Keesokan paginya, singkat cerita, malam itu tuh nggak terjadi apa-apa, lampu dinyalain lagi sama Mas Herman. Bangun, ya ketemu sama tuan rumah gitu kan. Mas, gimana Bapak? Ya Bapak begitu lagi katanya. Begitu lagi berbaring Mas. Iya berbaring lagi, ndak bisa bangun. Lah wis lah, Mas Herman juga, udahlah aku mau kerja gitu kan, dan aku nggak mau ikut campur terlalu dalam di keluarga tersebut karena ndak enak gitu ya. Akhirnya Mas Herman pun berangkat kerja, ya cerita sama si bosnya. Bos, tempat aku nginep semalam itu begini gitu. Bosnya pun nggak menanggapi terlalu yang gimana gitu ya, cuman gitu, cuman nanya-nanya gitu doang. Akhirnya sudah, ya wis, Mas Herman pun pulang bekerja seperti biasanya, nanya-nanya kabar bapak, ya kondisinya semacam itu. 1 minggu kemudian kurang lebih, lagi-lagi Mas Herman itu kayak udah mulai menandai, aku itu kalau misalkan di situ sebelumnya itu aku nggak bisa tidur. Setelah kejadian tersebut, Mas Herman itu tidur normal, jam 10 gitu ya. Nah ini, ada satu malam di mana Mas Herman itu nggak bisa tidur. Sama di malam Kamis. Jadi seminggu kemudian ya, sebelumnya itu kejadian malam Kamis. Nah ini malam Kamis selanjutnya, Mas Herman itu, kenapa ya aku tuh nggak bisa tidur setiap malam Kamis, mikirnya tuh begitu. Minggu kemarin malam Kamis nggak bisa tidur dan ngedenger ada suara, oh iya, jangan-jangan setiap malam Kamis bakalan ada terjadi sesuatu nih, pikir Mas Herman. Dia pun pikirannya makin kacau malam itu. Lagi-lagi diem sampai jam 11 malam, bolak-balik, badan itu sakit semua lagi gitu ya. Susah pokoknya malam itu mau tidur, sampai akhirnya jam 12 malam tiba dan Mas Herman pun belum ngantuk. Ini kenapa ya, aku udah jam 12 loh, aku nggak tidur-tidur. Besok itu aku masih kerja, hari Kamis, mana besok itu ada garapan lumayan cukup banyak lah, pikirnya Mas Herman. Coba merem, tetap nggak bisa tidur. Jam 12 lewat, Mas Herman itu mendengar ada suara mirip orang, warga kampung gitu ya, terutama yang muslim itu, kalau mau lagi mengantarkan jenazah, ada suara zikir-zikirnya seperti itu. Mas Herman, itu kayak ada orang meninggal, pikirnya si Mas Herman. Itu siapa ya? Suaranya di mana gitu kan? Kan dia penasaran, waduh, orang meninggal siapa ya kira-kira? Kok dari tadi tuh nggak ada pengumuman? Biasanya kan suka ada pengumuman, lagian di dekat situ ada sebuah musola. Mas Herman selama di sana itu juga udah pernah mendengar sekali ada pengumuman orang meninggal. Lah ini tadi nggak ada pengumuman orang meninggal, kok ada suara orang mau makamin gitu. Mas Herman pun bangkit dari tidurnya tadi, dia keluar kamar. Suaranya dari mana ya? Didengerin gitu kan sama Mas Herman. Kayaknya bukan dari depan, tapi dari belakang. Dan apa? Mas Herman itu ngelihat dari kejauhan, dari seberang sungai, ini ada rombong-rombong, tapi tanpa bawa obor, tanpa bawa apa ya, tanpa lampu apapun. Ini kelihatan sama Mas Herman. Loh, itu yang keranda lagi diangkat begini dan diarak sama beberapa orang, lumayan cukup banyak. Dan apa yang bikin Mas Herman takut itu, rombongan tersebut itu nyebrang sungai. Dan setaunya Mas Herman, sungainya itu tuh sungai yang lumayan cukup dalam gitu, di bagian tengahnya. Itu pikirnya Mas Herman, memang kondisinya itu lagi bulan kemarau, sungai itu surut gitu ya. Tapi ya, masa iya nyebrang ke bawah sana, ke kali gitu ya? Emang mau dimakaminya di mana? Emang di seberang sana nggak ada kuburan apa? Kalau enggak ya muter ke sana, lewat, kan di situ ada jembatan gitu. Ini kok mereka nggak lewat ke situ, malah lewat ke bawah situ. Ya diliatin sama Mas Herman, diliatin terus. Mas Herman kan mendekat ya ke dekat pohon bambu di situ, ngeliatin terus ke bawah. Makin ke sini dan akhirnya apa? Rombongan tadi itu yang bikin Mas Herman bingung adalah kemarin saat ngangkat bapak yang tiba-tiba berenang itu kan
bertiga padahal ya, sama anaknya, sama tuan rumah satu, si bapak sama Mas Herman. Itu aja susah. Jalanannya itu sempit yang buat naik turun ke sungai itu ya. Ini suaranya naik ke situ. Loh, suaranya kok ke sini, suaranya ke sini. Mas Herman pun akhirnya mundur-mundur gitu kan, mundur-mundur sampai tongol kelihatan itu kerandanya jelek gitu. Itu keluar di sana tanpa pencahayaan apapun. Jadi nggak ada yang bawa obor, nggak ada yang bawa lampu, nggak ada yang bawa senter apapun, gelap-gelapan lah. Dan rombongan tersebut itu apa? Masuk, ngelihat ya kan barisannya itu masih sisa di belakang itu kelihatan sama Mas Herman. Mas Herman itu masih berada di samping rumah. Rombongan itu tuh masuk ke rumah tersebut. Cuman bukan ke kamarnya Mas Herman. Kalau dari depan, kamarnya Mas Herman itu sisi sebelah kanan. Nah, di samping kamarnya Mas Herman, tapi kan ada tembok gitu ya. Nah, itu pintu ke belakang sana yang dulu dipakai sama si bapak buat kabur ke sungai. Jadi nggak lewat depan, tapi lewatnya pintu belakang. Nah, mereka tuh seolah-olah nembus ke situ. Mas Herman kan langsung masuk kamar, takut dia. Ini bukan orang pasti kalau modelannya begini. Bener aja Mas Herman itu ngedenger, ya mereka itu masuk ke dalam rumah itu. Beda tembok kan ada jendela di situ yang tadi diceritakan itu ya. Ditutup kan sama korden. Suara itu kenceng kayak ya orang membacakan tahlil rame-rame. Itu di dalam rumah seperti itu kan kenceng banget. Penasaran, takut, penasaran, dilirik begini. Orang itu tuh ya masih berdiri semuanya di sana. Masih kerandanya itu masih dibeginiin. Cuman berdiri, berhenti, terus mengumandangkan itu. Mas Herman ketakutan. Akhirnya apa? Dia pun ya udah cuman ngeringkel begini aja sampai akhirnya kayak ada suara mirip suara kain yang terkena angin brak gitu ya. Itu suara semacam itu yang didengar sama Mas Herman. Setelah itu senyap, nggak ada apapun. Loh, kok suaranya udah nggak ada. Mas Herman pun akhirnya ngelongok begini ke arah jendela. Di sana di belakang itu udah kosong, nggak ada apapun. Ada apa ya? Waktu itu udah jam 12 lewat ya, udah hampir jam 1 pagi mungkin. Kira-kira ada apa ya? Apa mau ada orang meninggal atau gimana? Aduh gitu kan, yang mau meninggal itu siapa? Gitu kata si Mas Herman. Pasti si bapak itu yang lagi sakit nih. Alah sudahlah, aku tidur. Nah, Mas Herman kali ini tuh ngantuk, ngerasain ngantuk yang bener-bener berat gitu. Aku itu udah ngantuk banget, aku ngantuk banget. Akhirnya Mas Herman pun tertidur malam itu. Nah, keesokan paginya, ya kan itu dak-dikduk. Siapa ya kira-kira yang mau dijemput gitu, naik keranda di rumah ini? Atau jangan-jangan aku yang mau dijemput? Enggak, aku nggak mau berpikir yang seperti itu, kata Mas Herman. Enggak. Bukan aku, pasti bukan aku. Udah, Mas Herman kan akhirnya berangkat kerja dan seneng bukan main karena hari itu tuh nggak ada kabar kematian gitu ya, terutama dari dalam rumah itu. Kalau misal ada, aduh repot, aku pasti mau ndak mau kan, masa iya ada aku tempat aku tinggal gitu ya, ada duka semacam itu terus aku tinggalin nggak berangkat kerja kan ndak enak gitu ya. Wis alhamdulillah ndak ada apa-apa, Mas Herman pun berangkat kerja. Nah di situ cerita sama bosnya, bos begini bos, semalam aku itu ngelihat seperti ini, seperti ya. Bosnya pun pikirannya sama mungkin seperti yang dipikirkan sama wah man, itu jangan-jangan itu Kaliman mau ngejemput salah satu yang ada di rumah itu, kata si ininya. Salah satu yang ada di rumah itu, aku kan sama di situ bos, mas, aku kan sama-sama tinggal di sana. Ya bukan kamu kan pendatang, mungkin yang aslinya tinggal di situ. Kalau nggak orang tuanya ya anaknya atau keluarganya, pokoknya. Lah semoga enggak lah mas, ya semoga sih enggak, cuman biasanya itu seperti itu gitu ya. Ya akhirnya apa, Mas Herman sore pun pulang, dia pun tidak mendapatkan kabar apapun. Semua itu baik-baik aja gitu. Awalnya tuh udah deg-degan dari kejauhan. Itu rumah tempatku nginep, di situ tempatku ngontrak gitu, rame ndak ya, rame ndak. Cuman sepi gitu, nggak ada siapapun. Wah, sepi, berarti nggak ada yang meninggal gitu, semuanya itu baik-baik aja. Akhirnya Mas Herman pulang ke sana, pun ndak membuka omongan itu ke siapapun kecuali ke bosnya. Mau ngomong sama pihak keluarga,
rasa-rasanya tuh ndak enak gitu ya. Udahlah biarin aja. Mas Herman pun mandi dan sebagainya. Udah selesai malam itu, dia itu belum makan. Dan akhirnya malam itu keluar lagi. Mau makan kan, nyari makan. Setelah makan, ya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang baru dikenal di area tersebut. Akhirnya sekitar jam 8 Mas Herman baru balik ke rumah. Saat balik ke rumah badan udah capek semuanya, udah aku mau tidur dulu Akhirnya malam itu Mas Herman pun tertidur dan kali ini tuh lebih cepat, sekitar jam 9 dia udah tertidur. Jam 12 malam Mas Herman itu diketok pintunya. Tak 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 tak, Mas gitu kan. Mas Herman, iya, itu anaknya, anak si bapak. Wah, langsung perasaannya Mas Herman itu ndak enak. Aduh gitu kan, si bapak meninggal nih, pasti si bapak mati nih gitu. Nyampe ngetokin malam-malam begini itu perasaannya udah begitu. Akhirnya apa? Pintu pun dibuka. Iya Mas, kenapa Mas? Mas Herman, mohon maaf ngerepotin, tolong bantuin saya. Oh iya Mas, kenapa Mas? Mas Herman itu kan dalam hati udah pasti mati nih, ada yang mati nih gitu. Cuman tetap ditahan, ndak berani ngomong apa-apa sampai informasi itu valid keluar dari anak tersebut kan. Mas Herman, istri saya Mas, katanya. Loh, istri jenengan gimana? Kenapa? Istri saya meninggal Mas. Itu kayak gitu, itu kaget bukan Mas. Hah? Istrinya sampean meninggal? Iya sih, saya meninggal Mas, tolong bantuin saya. Ya udah Mas. Mas Herman bantuin ini aja, panggilin tetangga, katanya begitu kan. Oh ya sudah gitu. Akhirnya Mas Herman pun udah tanpa berpikir panjang gitu ya, lumayan shock juga. Ngetok tetangga kanan, ngetok tetangga kiri. Akhirnya apa? Dibukalah beberapa rumah gitu. Pak, saya ini dari Mas Kosim, ini istrinya meninggal. Innalillahi gitu, pada kaget semuanya. Akhirnya pada ke situ semua. Malam itu Mas Herman ya nggak bisa tidur. Ternyata istri dari yang tinggal di sana, berarti istri anaknya gitu ya. Sementara bapaknya yang sakit itu masih kondisinya seperti itu, sakit. Yang istrinya yang nenek-nenek itu juga ya kondisinya masih lumayan cukup seger, masih sehat lah gitu ya, masih bisa jalan. Dan nggak disangka-sangka ternyata menantu perempuannya itu yang meninggal. Mas Herman juga ya nggak habis pikir waktu itu ya, kok bisa ya gitu. Dan ternyata memang anaknya itu yang perempuan itu memang sakit. Jadi sakit udah lama gitu ya, cuman sakitnya memang dari luar itu nggak terlihat. Mas Herman pun baru tahu, oh jadi begitu gitu ya. Dan Mas Herman pun akhirnya apa, pengen rasanya aku tuh ngomong, aku ngelihat ada keranda masuk ke sini, tapi udahlah, hal seperti itu nggak perlu diomongin. Nah, karena seperti itu, pagi-pagi pun datanglah ke bosnya. Bos, mohon maaf hari ini saya libur, katanya. Loh, kenapa Man? Ada berita duka, katanya. Meninggal juga Man? Iya, tapi bukan itu, bukan si bapak yang udah sepuh itu, bukan. Menantunya malah, katanya, yang perempuan. Wah, ya si bosnya juga kaget. Wah, bener-bener nggak disangka-sangka ya Man ya. Akhirnya sudah, Mas Herman pun pulang ngelayat. Dan ya setelah acara pemakaman dan sebagainya, Mas Herman sendiri jadi mulai merasa tidak nyaman di rumah tersebut. Karena apa? Makin banyak sesuatu yang aneh-aneh lah gitu ya. Yaitu tadi, si bapak yang kalau siang lumpuh itu, kalau malam ini Mas Herman jendela yang ada di situ itu kan di bagian area dapur di situ ya. Kalau malam Mas Herman itu suka kebangun ngedenger ada suara glutak-glutuk di sana. Ini apa sih ya glutak-glutuk? Kayak kucing lagi ngambil makanan atau tikus atau apa, bunyi piring. Mas Herman pun ya sering ngelongok ke sana. Ternyata itu si kakek. Si kakek itu lagi makanin di sana ya sisa-sisa lauk yang ada gitu. Malam-malam dan kakeknya itu bisa jalan sendiri. Cuman yang bikin Mas Herman agak terganggu itu apa? Si kakek itu berjalan, mohon maaf, tanpa busana gitu. Mas Herman pun ngeliatin, lah kok serem begini ya? Aku mau ngomong sama pihak keluarga, tapi ya nggak enak.
makin merasa banyak keanehan-keanehan semacam itu. Nggak cuman si kakek itu doang ya. Ini mohon maaf, yang baru meninggal aja, yang mbak-mbak itu, ini Mas Herman saat baru meninggal gitu ya. Mas Herman kan ya bantu-bantu kalau misal malam untuk acara tahlilan dan sebagainya, tentu saja itu pun udah capek. Siangnya kerja, malamnya kayak gitu lagi, itu lumayan cukup capek dan jam tidurnya pun berkurang karena ya ndak enak kalau misal ada tamu terus Mas Herman permisi duluan gitu, tuh ndak enak. Ya mau ndak mau ikut ngobrol di sana, ya bersosialisasi lah. Nah ini Mas Herman kan jadi kebiasaan tidur itu mundur sekitar jam 12 atau jam setengah 1 pagi. Nah waktu itu Mas Herman itu karena ngantuk gitu ya, dan bekerja dengan kaca itu kan harus penuh hati-hati. Terjadilah sebuah kecelakaan, tapi kecelakaan ringan gitu. Tangannya itu tergores kaca, dan karena itu tadi Mas Herman itu agak sedikit ngantuk, ngelamun gitu kan. Akhirnya ya penyebabnya kan itu tadi karena tidur yang kurang dan sebagainya. Ya di situ Mas Herman, aduh kok jadi seperti ini ya. Dan itu malam-malam itu kan Mas Herman sering, dia memang udah masuk ke kamar, tapi ya kepikiran, dulu aku tinggal di sini itu adem ayem aja, tapi sekarang kok aku ngerasa jadi seperti ini, jadi mulai banyak masalah dan aku mengalami beberapa hal yang aneh juga di sini. Malam-malam, pada suatu malam Mas Herman itu udah tidur, berarti deket-deket 7 hari lah gitu ya. Ini Mas Herman tidur dan setengah 12 atau jam berapa itu Mas Herman kebangun gara-gara jendela itu ada yang ngetok. Cuman cara ngetoknya itu bukan tek tek tek, bukan, tapi kertek 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 kayak tangan yang ada kukunya gitu ya. Ini diketuk-ketukin ke jendela kamarnya si Mas Herman yang terhubung dengan ruang dapur rumah utama. Mas Herman pun bangun, siapa sih yang kertak-kertuk kayak gitu? Cicak gitu, cicak mainin ekor atau gimana? Tapi nggak mungkin cicak suaranya seperti itu. Dia bangun dan dilongok begini, ternyata itu siapa? Itu adalah yang itu tadi, mukanya mirip, tapi Mas Herman yakin itu tuh bukan. Ini mukanya mirip dengan yang baru saja meninggal. Si mbak-mbaknya itu pas lagi ngelongok begini, tapi versi seremnya. Secara detail nggak digambarkan sama Mas Herman, cuman versi seremnya gitu ya. Nggak tahu versi seremnya itu kayak gimana, entah mungkin dia menyeringai, matanya melotot, mukanya pucet dan sebagainya gitu. Atau mungkin bentuknya pocongan, atau lebih mirip kayak kuntilanak atau apa gitu. Ini versi seremnya, kata Mas Herman itu versi seremnya seperti itu. Ya Mas Herman langsung lompat ke belakang, takut. Udah coba tidur, akhirnya Mas Herman pun tidur. Di hari-hari selanjutnya, Mas Herman itu udah mulai ketakutan, udah mulai nggak nyaman tinggal di kamar tersebut karena hampir setiap malam pasti ada aja, entah beberapa detik, hitungannya tuh detik nggak lama gitu, paling sekitar 5 detik atau lama-lamanya itu 10 detik gitu ya. Mas Herman itu mendengar ada suara orang nangis itu di dapur belakang. Satu-satunya suara seperti itu, perempuan yang relatif lumayan cukup muda lah, mungkin usianya sekitar 30-an tahun, nangis ya itu. Soalnya perempuan yang satu itu nenek-nenek, ini suaranya beda. Itu kayak gitu nangis hampir setiap malam. Nah itulah yang bikin Mas Herman itu ndak betah. Ini kayak gini gimana ya bos ya? Kata si bosnya, ya udah man, kamu pindah aja cari tempat lain, kata si itu ya. Ya wis lah, nanti carilah gitu. Akhirnya apa? Dibantuin sama bosnya, udah tak temenin cari yuk. Akhirnya dicariin ke sana, muter-muter. Alhamdulillah dapat satu tempat lagi gitu ya. Dan harganya itu sedikit lebih mahal, tapi sama si bosnya ngertiin, ya udah man tak tambahin katanya. Kamu kemarin bayar di sana itu berapa? Sekian bos. Ya udah ini kurangnya tak tambahin, kata si bosnya. Nanti bulan depan gimana? Ya sama, bulan depan juga tak tambahin, kata si bos. Oh gitu ya bos, ya udah makasih. Akhirnya dari situ Mas Herman ngabisin yang di sana, ditahan-tahan setiap hari itu ngedenger ada suara orang nangis, kadang ya ketawa gitu, cekikikan, tapi sudahlah dikuat-kuatin aku di sini. Toh dia juga ndak pernah masuk gitu ya ke kamarnya Mas Herman, cuma denger suaranya doang. Nah habis itu dia pun pindah ke tempat baru. Dan alhamdulillah setelah pindah ke tempat baru,
Mas Herman itu bertahan lumayan cukup lama, sekitar 1,5 tahun tinggal di Pekalongan sana. Dan ya setelah tinggal di Pekalongan sana, akhirnya Mas Herman itu memutuskan untuk udahlah aku mending buka sendiri usaha seperti ini gitu ya. Aku ilmunya udah ada, ngomong pamit sama bosnya, "Bos, aku mau pulang ke Tegal," katanya. "Loh kenapa Man?" "Ya aku pengen mandiri bos," katanya. "Loh kamu mau ngapain?" kata si bosnya. "Aku mau buka usaha seperti ini juga bos, kalau boleh," katanya. "Boleh," kata si bosnya, "boleh, yang penting jangan di sampingku," kata si bosnya. "Nggak apa-apa kamu buka di Tegal sana." "Ya nggak apa-apa Man, mungkin waktunya sekarang kamu mandiri," gitu. Bosnya itu pun mendukung dan akhirnya alhamdulillah Mas Herman pun buka usaha tersebut. Tapi usaha itu lumayan cukup lama sebenarnya, sekitar 6 tahunan lah gitu ya, sekitar 6 tahun berjalan, cuman akhirnya nggak berjalan lagi gitu. Dan ya Mas Herman akhirnya apa? Ikut sama orang lagi, ini ada pendatang baru, ada pemain baru dengan modal yang lebih besar. Mas Herman pun ya bekerja di tempat itu lagi. Di tempat yang baru maksudnya bukan bos yang lama, bosnya pun baru. Itu aja satu cerita dari Mas Herman yang didapat sewaktu kemarin malam, berarti malam 16 atau malam 17 ya gitu. Pokoknya lupa ini tanggal berapa juga. Pokoknya kayak gitu. Suasananya waktu itu juga nyaman, enak, berangin tapi tidak terlalu dingin banget gitu ya. Rame di setiap kampung dan sebagainya. Sekali lagi Dirgahayu Indonesia yang ke-80 ya di 17 Agustus tahun 2025 kemarin. Merdeka, semoga Indonesia benar-benar merdeka. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.